Dunia startup Indonesia sedang geger dengan dugaan kasus pemalsuan keuangan alias fraud oleh e-fishery. Perusahaan rintisan yang bergerak di sektor budidaya ikan itu didirikan pada 2013 oleh Gibran Huzaifah di Bandung. Pada tahun 2023 lalu, e-fishery telah mencapai status unicorn lewat pendanaan seri D 200 juta US dollar. Berdasarkan hasil audit baru-baru ini, manajemen memiliki dua laporan keuangan yang berbeda sejak 2018, yakni untuk kebutuhan internal dan eksternal. Berikut adalah data keuangan aneh yang ditemukan dalam audit oleh pihak eksternal di e-fishery. 1. Pendapatan 4 kali lipat. Pada laporan keuangan internal, e-fishery mengumpulkan pendapatan senilai 2,6 triliun rupiah selama periode 9 bulan, yakni Januari hingga September 2024. Sementara itu, laporan keuangan eksternal menunjukkan e-fishery meraup pendapatan 4,8 kali lebih besar, senilai 12,3 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan untuk pihak eksternal, pertumbuhan pendapatan e-fishery melonjak tajam. Pada 2021, senilai 1,6 triliun rupiah, lalu 2022 menjadi 5,8 triliun rupiah, dan 2023 menjadi 10,8 triliun rupiah. Menurut dokumen yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Jumat 31 Januari 2025. Angka itu berbeda dalam laporan keuangan internal yang menunjukkan pendapatan e-fishery sebesar 1 triliun rupiah pada 2021, lalu 4,3 triliun rupiah pada 2022, dan 6 triliun rupiah pada 2023. 2. Profit padahal rugi. Laporan internal dan eksternal juga timpang untuk pencatatan profit sebelum pajak. Berdasarkan laporan eksternal, e-fishery membukukan profit sebelum pajak senilai 261 miliar rupiah selama periode Januari-September 2024. Padahal, versi laporan internal menunjukkan e-fishery justru rugi 578 miliar rupiah dalam periode yang sama. Sejak 2021 hingga 9 bulan di 2024, laporan eksternal e-fishery memperlihatkan pertumbuhan profit sebelum pajak yang positif dan stabil. Berbanding terbalik dengan laporan internal yang menunjukkan perusahaan terus merugi sejak 2021. Kerugian paling parah pada 2022 sebesar 784 miliar rupiah. Kemudian pada 2023 sebesar 759 miliar rupiah. 3. Jumlah feeder. Manipulasi yang dilakukan e-fishery tak cuma dari laporan keuangan, tetapi juga klaim mantan CEO Gibran Huzaifah yang mengaku ke investor bahwa perusahaan memiliki lebih dari 400.000 fasilitas pakan. Padahal,
Kenyataan di lapangan hanya sekitar 24.000. Gibran diduga sengaja memerintahkan penggelembungan biaya modal perusahaan untuk pembelian pakan. Menurut laporan audit, hal ini untuk menjustifikasi kondisi keuangan perusahaan yang terus merosot. 4. Perusahaan palsu. Upaya manipulasi Gibran dan timnya sejak 2018 dilakukan demi memperoleh pendanaan seri A. Laporan menemukan pada 2022 ada pembentukan 5 perusahaan yang dikendalikan oleh Gibran, tetapi atas nama orang lain. Perusahaan ini berfungsi untuk pencatatan perputaran uang untuk menggenjot pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Pada 2023, Gibran dan beberapa orang lain melancarkan upaya memalsukan dokumen-dokumen pendukung seperti invoice, kontrak, serta pembukuan bodong. 5. Ganti manajemen. Pada pertengahan Desember, eFishery mengumumkan pengangkatan Adi Wibisono sebagai CEO interim menggantikan Gibran Huzaifah. Sebelum ditunjuk sebagai CEO, Adi adalah CFO di perusahaan. Albertus Sasmitra ditunjuk sebagai CFO interim eFishery menggantikan Adi. Dalam pernyataan perusahaan yang diterima, eFishery mengatakan bahwa pihaknya memahami keseriusan isu yang sedang beredar dan memberikan perhatian penuh.